Armada perang Amerika Serikat sudah bergerak ke Timur Tengah. Kapal induk, kapal perusak dan ancaman militer terbuka dari Presiden AS Donald Trump juga terus meningkat. Tak gentar, Teheran pun berkali-kali menyatakan siap perang, bahkan memperingatkan serangan ke Iran akan memicu perang regional. Namun, AS sendiri hingga kini belum mengambil keputusan apakah mereka akan benar-benar menyerang Iran. Di samping itu, jika memang Iran siap perang, mengapa Teheran justru tidak menyerang lebih dulu? Simak selengkapnya dalam video berikut. Analis kebijakan keamanan dan militer Timur Tengah, Matthew McInnes, dalam kajiannya berjudul The Strategic Foundations of Iran's Military Doctrine yang dirilis di International Institute for Strategic Studies (IISS), menegaskan cara Iran berperang tidak bisa dipahami sebagai reaksi spontan atau emosional. Setiap langkah militer Iran dibentuk oleh doktrin jangka panjang yang lahir dari sejarah, ideologi, dan pengalaman pahit di masa lalu. Postur militer Iran memang terus mengalami perubahan, terutama setelah perjanjian nuklir, JCPOA, perang di Suriah dan Yaman, serta kampanye global melawan ISIS. Namun perubahan ini bukan berarti Iran bergeser menjadi negara yang agresif menyerang lebih dulu. Sebaliknya, doktrin militer Iran tetap berpusat pada cara bertahan, menahan musuh, dan memaksa lawan untuk berpikir ulang sebelum melancarkan serangan. Akar doktrin ini berasal dari sejarah panjang ketidakamanan Iran. Sejak sebelum revolusi Iran 1979, angkatan bersenjata Iran tumbuh dalam kondisi tidak stabil dan sangat dipengaruhi kekuatan asing. Setelah revolusi, Iran menghadapi dua ancaman yang dipandang eksistensial, yaitu AS dan Irak di bawah Saddam Hussein. Kondisi ini membuat militer Iran terbagi dua, yaitu tentara konvensional Artes dan Garda Revolusi Iran IRGC yang lebih ideologis. Pengalaman paling menentukan adalah Perang Iran-Irak pada 1980 hingga 1988. Perang ini membuat Iran menyadari bahwa menghadapi musuh dengan kekuatan konvensional secara terbuka adalah hal yang sangat berisiko. Dari sinilah doktrin militer Iran terbentuk dengan 3 pilar utama, yaitu perang melalui proksi, perang asimetris, dan penggunaan rudal balistik sebagai alat pencegah. Iran juga membangun kelompok proksi seperti Hizbullah di Lebanon dan milisi di Irak untuk memperluas pengaruh tanpa perang terbuka. Pengalaman Perang Teluk 1991 dan invasi Irak 2003 membuat Iran menyadari perang konvensional melawan AS berisiko fatal, sehingga Iran memilih strategi pertahanan asimetris untuk membuat operasi militer AS mahal dan rumit. Dalam kerangka inilah muncul inti doktrin militer Iran, yaitu pencegahan retaliatory atau retaliatory deterrence. Tujuan utamanya adalah meyakinkan lawan agar membatalkan niat menyerang atau segera meredakan konflik melalui ancaman balasan. Untuk menjalankan pencegahan ini, Iran mengandalkan 3 alat utama, yaitu serangan melalui kelompok proksi, serangan rudal, dan operasi cyber. Iran secara aktif mengancam akan membalas setiap provokasi dengan kekuatan yang setara atau lebih besar, namun tanpa harus menjadi pihak yang memulai perang. Secara historis, para pemimpin Iran sangat berhati-hati menyebut militer mereka sebagai kekuatan ofensif. Namun pada September 2016, pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei menyatakan pengembangan kemampuan defensif dan ofensif adalah hak yang jelas dan tidak dapat diganggu-gugat. Perubahan retorika ini menandai pergeseran nyata di mana serangan balasan dipandang sah untuk menghukum lawan dan menjaga pencegahan. Dalam doktrin ini, IRGC memegang peran kunci karena kemampuannya menjalankan perang non-konvensional dan mengelola jaringan proksi di luar negeri. Melalui kekuatan inilah Iran mampu melakukan pencegahan retaliatori tanpa harus terlibat dalam perang terbuka skala besar. Secara keseluruhan, doktrin militer Iran bersifat defensif, pragmatis, dan sangat penuh perhitungan. Iran memandang perang sebagai spektrum 360 derajat yang mencakup ancaman eksternal dan internal sekaligus. Karena itu, meski sering melontarkan ancaman keras dan memamerkan kekuatan militer, Iran sangat berhati-hati untuk tidak menjadi pihak yang memulai perang. Selain memiliki doktrin pencegahan retaliatori, Iran juga punya alasan lain mengapa tidak menyerang lebih dulu. Iran ingin negosiasi yang adil tanpa tekanan. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan Iran tidak menutup pintu diplomasi dan menolak perundingan di bawah tekanan atau ancaman militer. Iran menilai dialog hanya bisa dilakukan dalam kondisi setara dan tanpa intimidasi. ما هنوز برنامه‌ای برای دیدار ما
و آمریکایی‌ها تنظیم نشده. همونطور که گفتم ما برای یک مذاکرات عادلانه و منصفانه آمادگی داریم. مقدماتی برای چنین مذاکراتی باید اول فراهم بشه. هم در مورد شکل گفتگوها، هم در مورد محل guftuguha و هم در مورد موضوع guftuguha. Iran juga ingin program rudal dan kemampuan pertahanannya tidak akan dibahas dalam perundingan apapun. Bagi Teheran, hal tersebut adalah bagian dari kedaulatan negara. Arakchi menekankan keamanan rakyat Iran bukan urusan pihak luar. Untuk itu, Iran akan terus mempertahankan dan mengembangkan kekuatan militernya sesuai kebutuhan untuk melindungi negara. Meski membuka pintu diplomasi, Iran menunjukkan sikap siaga menghadapi ancaman serangan militer AS. Di dalam negeri, pejabat politik, militer, dan yudisial Iran terus menyampaikan pesan perlawanan. Hal ini menunjukkan fokus utama Teheran saat ini adalah pertahanan, bukan negosiasi. Melansir Al Jazeera, salah satu anggota tim perunding Iran menyatakan prioritas utama Iran saat ini adalah kesiapan penuh untuk bertahan, bukan berdialog dengan AS. Iran menegaskan mereka tetap siap tempur dalam kondisi apapun, seraya mengingatkan pernah diserang saat perundingan akan dimulai. Mereka juga memamerkan kekuatan militernya melalui serangkaian latihan dan pengumuman alutsista baru. Angkatan Darat Iran mengumumkan penambahan 1.000 drone strategis yang bisa menyerang target darat, laut, dan udara. IRGC bahkan menyatakan siap bertahan dari serangan dan tetap mampu meluncurkan rudal balistik dan rudal jelajah ke target AS atau Israel jika diperlukan. Khamenei pun memperingatkan AS bahwa setiap serangan ke Iran akan berujung pada perang yang meluas ke seluruh Timur Tengah. Ia menyerukan, jika AS memulai perang, maka konflik itu tidak akan terbatas pada satu negara, melainkan akan berubah menjadi perang regional. حالا این آقا هم همینطور مرتباً ادعا میکنه ولی ما ناب آوردیم و چه کردیم. به نظر من ملت ایران رو از این چیزا نباید ترسوند. ملت ایران تحت تأثیر این حرفا قرار نمیگیره، از برخورد حق نمیهرازه. ما شروع کننده نیستیم. ما به کسی ظلم نمیخوایم بکنیم. به کشوری حمله نمیخوایم بکنیم. اما در مقابل اون کسی که طمع داشته باشه حمله بخواد بکنه، اذیت بکنه، ملت ایران مشت محکمی به او خواهد زد. این را هم آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن، این جنگ منطقه‌ای خواهد. Iran tidak menyerang lebih dulu karena doktrin militernya berfokus pada pertahanan dan pencegahan, bukan memulai perang. Iran menyadari konfrontasi terbuka dengan AS akan sangat berisiko, sehingga memilih strategi menahan musuh dengan ancaman balasan. Hal ini sejalan dengan sikap Iran yang menunjukkan kesiapan berunding namun menolak tekanan militer. Ikuti terus perkembangan konflik AS Iran hanya di YouTube Kompas.com.